Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3A, B, dan C. Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Anak soleh dan soleha, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk siswa yang beragama non-muslim, berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran keempat. Anak soleh dan solehah, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat memberi masukan atau saran untuk penyelesaian masalah sederhana dengan suara yang benar. Kemudian 2. Siswa dapat menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan makanan dengan percaya diri. Nah, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Ayo mencoba. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makanan? Nah, kewajiban yang harus kita lakukan agar tubuh kita sehat yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya di sini ada buah-buahan. Bacalah permasalahan berikut ini, kemudian berilah saran apa yang sebaiknya dilakukan. Nomor 1, ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, sarannya yaitu sebaiknya aku tidak selalu membeli jajan karena itu tidak sehat. Aku seharusnya lebih menyukai makanan yang disediakan oleh ibuku di rumah karena itu lebih sehat dan bersih ya. Biasanya jajanan yang di luar itu banyak yang tidak sehat karena sudah dihinggapi oleh lalat. Kemudian permasalahan yang nomor 2, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, sebaiknya aku bangun lebih pagi agar tidak terburu-buru dan selalu membiasakan sarapan pagi sebelum berangkat sekolah karena itu sehat. Nah, anak soleh dan soleha, kita harus membiasakan sarapan pagi agar tidak sakit perut ya. Selanjutnya, permasalahan nomor 3, ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Sebaiknya aku selalu mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan karena itu dapat membuat makanan menjadi lebih bersih dari kuman ya. Tangan kita itu banyak mengandung kuman, maka dari itu jika ingin memegang makanan maka kita harus mencuci tangan terlebih dahulu.
Kemudian permasalahan nomor 4, ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Sebaiknya aku selalu berdoa sebelum dan sesudah makan karena itu adalah kebiasaan yang wajib dilakukan. Nah, berdoa sebelum dan sesudah makan itu merupakan pengamalan Pancasila, sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah makan juga kewajiban dan perbuatan terpuji yang harus kita lakukan. Selanjutnya nomor 5, ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Sebaiknya aku selalu menghabiskan makananku karena makanan yang bersisa akan menjadi mubazir, ya. Anak soleh dan soleha, di luar sana masih banyak orang-orang atau saudara-saudara kita yang susah untuk makan setiap harinya. Kita diberikan oleh Allah rezeki makanan, maka dari itu harus kita habiskan. Ayo mengamati, bacalah kalimat-kalimat berikut. Jodohkan kalimat-kalimat berikut dengan permasalahan di atas, kemudian tulislah nomor kalimat di dalam kurung. Nah, tadi kita sudah baca ya, nomor 1 sampai nomor 5 permasalahannya. Sekarang kita jodohkan atau kita sambungkan. Nomor 1, aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Kemudian nomor 2, sebelum makan tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Nomor 3, aku harus berhati-hati memilih jajanan karena makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lala. Nomor 4, di pagi hari aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Nomor 5, aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapat makanan. Nomor 1 ini sesuai dengan nomor 5 yang tadi sudah Ibu bacakan. Kita harus bersyukur masih memiliki makanan sehat untuk dimakan. Kemudian nomor 2, ini jawabannya sesuai dengan permasalahan nomor 3. Jadi sebelum makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu karena tangan kita itu pasti mengandung debu dan kuman, ya. Maka dari itu mencuci tangan sebelum makan adalah hal yang harus dilakukan. Kemudian nomor 3 ini pasangannya nomor 1 karena kita harus lebih menyukai makanan yang ada di rumah dibanding jajan sembarangan karena biasanya jajanan yang dijual di jalan itu sudah kotor dihinggapi debu ataupun lama. Kemudian yang nomor 4, kita harus sarapan ya agar bisa belajar dengan semangat. Nah, di sini nomor 4 ini pasangannya dengan permasalahan nomor 2. Dan yang terakhir nomor 5 ini permasalahannya dengan nomor 4 bahwa banyak orang atau banyak anak yang masih sulit mendapatkan makanan. Kita diberikan oleh Allah makanan yang sehat, yang bergizi, maka dari itu harus kita habiskan agar tidak mubazir. Seperti itu ya anak soleh dan soleha. Ayo berlatih. Setiap malam Udin dan keluarganya makan malam bersama. Nah, di sini ada gambar Udin dan keluarga sedang makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Berikut kewajiban dan hak tentang makanan. Bantulah Udin memilih mana yang kewajiban dan mana yang hak. Kemudian salinlah kembali pada tempat yang tersedia. Nah, anak soleh dan soleha, di sini ada nomor 1 sampai nomor 10. Nanti akan Ibu bacakan. Di sini ada hak dan kewajiban tentang makanan. Sekarang kita harus tahu dulu apa itu hak dan kewajiban. Kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dan harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Biasanya kalau hak itu
diawali dengan kata mendapatkan ya. Sekarang nomor 1, bersyukur atas semua makanan yang ada. Nomor 2, mendapat makanan sehat dan bersih. Nomor 3, makan makanan yang sudah disediakan. Nomor 4, memilih makanan yang sehat. Nomor 5, mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah. Nomor 6, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Nomor 7, mendapat air minum yang bersih dan sehat. Nomor 8, mengambil makanan secukupnya. Nomor 9, mendapat makan siang yang sehat dan bersih. Nomor 10, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, dari 10 kata-kata ini, maka kita akan ambil mana yang termasuk 5 hak dan mana yang termasuk 5 kewajiban. Nah, di sini ada kewajiban dan hak tentang makanan ya, dari kata-kata yang tadi sudah Ibu bacakan. Yang termasuk kewajiban adalah bersyukur atas semua makanan yang ada. Maka kita wajib bersyukur atas semua makanan yang ada. Gak boleh marah-marah, misalnya mama masaknya itu terus, telur lagi, itu tandanya tidak bersyukur. Kemudian hak kita mendapat makanan sehat dan bersih. Hak kita sebagai anak di rumah itu, kita harus mendapatkan makanan sehat dan bersih dari orang tua kita. Kemudian kewajibannya adalah kita wajib makan makanan yang sudah disediakan ya. Jangan sampai orang tua kita sudah capek-capek masak atau sudah capek-capek beli di luar makanan, tapi kita tidak mau makan. Kemudian hak kita berhak memilih makanan yang sehat ya. Kalau kita disediakan makanan yang tidak sehat, kita berhak memilih, kita berhak, oh ini bukan makanan sehat, jadi saya berhak untuk tidak makan ya. Seperti itu anak-anak punya hak untuk memilih mana makanan yang sehat dan mana yang tidak sehat untuk dikonsumsi. Selanjutnya, kita wajib membaca doa sebelum dan sesudah makan. Itu sebuah kewajiban dan adab sebelum makan ya. Kemudian Ibu langsung aja ya. Haknya adalah mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah ya. Anak soleh dan soleha, anak soleh itu berhak mendapat sarapan dari orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Selanjutnya kewajiban kita adalah mengambil makanan secukupnya ya. Tidak boleh terlalu banyak, kalaupun nanti kurang bisa nambah lagi. Karena makanan yang diambil terlalu banyak itu kalau tidak habis akan sia-sia atau akan mubazir. Kemudian hak kita berhak mendapat air minum yang bersih dan sehat. Selanjutnya kita juga wajib menghabiskan makanan yang sudah diambil ya. Jadi kalau kita udah mengambil makanan itu wajib kita habiskan agar tidak mubazir. Dan hak yang terakhir adalah kita berhak mendapat makan siang yang sehat dan bersih ya. Selain sarapan, kita juga dapat makan siang yang sehat dan bersih. Nah, anak soleh dan soleha, demikianlah kewajiban dan hak kita tentang makanan. Ayo mencoba, kamu sudah mempelajari kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan. Pernahkah kamu melaksanakannya di rumah? Ceritakanlah, kemudian tulislah di tempat yang telah disediakan. Di sini, Ibu ada contoh pengalamanku tentang makanan. Setiap hari, aku selalu makan makanan yang telah disediakan oleh ibuku di rumah. Sebelum dan sesudah makan, aku selalu mencuci tanganku dengan sabun agar bersih. Aku juga selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang telah Ia berikan kepadaku. Setelah berdoa, aku mengambil makanan secukupnya saja dan tidak berlebihan. Aku selalu menghabiskan makanan yang telah diambil. Aku selalu bersyukur atas semua makanan yang ada. Dengan melaksanakan kewajibanku terhadap makanan, aku pun telah mendapatkan hakku. Aku mendapatkan makanan yang bersih. Aku juga dapat memilih makanan yang sehat. Aku mendapatkan sarapan sebelum pergi ke sekolah. Selain itu, aku juga mendapatkan air minum dan makan siang yang bersih dan sehat. Ini adalah pengalamanku tentang makanan. Ayo menulis. Setelah makan malam, Udin membaca buku.
Pada pukul 8 malam, Udin pergi tidur. Udin memiliki kewajiban untuk beristirahat. Mengapa beristirahat itu penting? Tuliskan manfaat istirahat. Nah, istirahat itu penting karena ada manfaatnya, yaitu manfaat istirahat adalah akibat kurang istirahat, daya tahan tubuh akan menurun dan dapat menyebabkan sakit. Maka beberapa manfaat istirahat yang cukup antara lain sebagai berikut. Ibu akan bacakan beberapa manfaat dari istirahat ya. Pertama, badan menjadi segar. Badan yang segar bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kedua, badan menjadi sehat karena istirahat yang cukup akan menjaga tubuh kita tetap sehat. Yang ketiga, tubuh tidak mudah lelah. Jika kita kurang istirahat, maka akan berefek buruk pada tubuh kita. Keempat, wajah menjadi cerah. Wajah seseorang yang lesu merupakan pertanda orang tersebut kurang tidur atau kurang istirahat. Dan yang kelima, tidak mudah mengantuk. Istirahat yang cukup akan menjauhkan diri kita dari kantuk karena tubuh tetap fit. Ayo bercerita, pernahkah kamu tidur di malam hari? Nah, apa akibatnya dan bagaimana rasanya jika kamu tidur dengan nyenyak? Ceritakan pengalamanmu, sampaikan juga manfaat tidur malam. Nah, cerita pengalaman ya. Pada suatu malam, aku pernah menonton bola di televisi sampai larut malam dengan ayahku. Akibatnya, pada pagi hari aku bangun kesiangan. Selain kesiangan, badan terasa lemas dan mataku juga terasa sangat mengantuk. Jadi akibat kalau kita tidak bisa tidur malam, pasti pada pagi harinya kita akan bangun kesiangan. Kemudian badan juga terasa lemas dan mata itu terasa sangat mengantuk. Sebaiknya kita memang tidak boleh tidur terlalu malam karena dapat mengakibatkan beberapa hal yang tidak baik bagi tubuh kita. Jadi jika kita tidur pada malam hari dengan cukup, maka akan ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh. Beberapa manfaat tidur malam yang cukup antara lain sebagai berikut. 1. Tubuh kita menjadi lebih sehat dan bugar karena istirahat dan tidur sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian nomor 2, tetap aktif pada siang hari karena istirahat dan tidur yang cukup dapat membuat kita tetap aktif sepanjang hari. Kemudian nomor 3, terhindar dari penyakit berbahaya yang disebabkan karena kurang tidur. Nomor 4, membuat suasana hati menjadi lebih baik dan pikiran menjadi lebih rileks. Nah, keempat ini adalah contoh manfaat tidur malam yang cukup. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha, demikianlah pemaparan materi hari ini. Selanjutnya, kerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Adapun tugas pertama yaitu bahasa Indonesia. Berilah saran apa yang sebaiknya dilakukan. Nomor 1, Beni sakit perut karena jajan sembarangan. Nomor 2, Septi lupa mengerjakan PR. Nomor 3, Naila sering tidak menghabiskan makanannya. Nomor 4, Andika mencontek ketika ulangan. Nomor 5, Edo sering terlambat datang ke sekolah. Nah, di sini anak-anak berikan saran ya, sebaiknya apa yang harus dilakukan Beni, Septi, Naila, Andika, dan Edo atas permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya, tugas kedua yaitu PPKN. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 6, tuliskan 2 hak tentang makanan. Tadi sudah Ibu bacakan ya. Nomor 7, tuliskan 2 kewajiban tentang makanan. Nomor 8, tuliskan 2 manfaat beristirahat. Nomor 9, mengapa istirahat itu penting. Dan nomor 10, apa akibatnya jika tidak bisa tidur pada malam hari. Ini juga sudah Ibu bahas ya, anak soleh dan soleha. Baiklah anak-anakku semua, materi pembelajaran keempat hari ini telah selesai dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirobbilalamin.
Selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 1 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.